dekat batang utama itu untuk istilahnya vegetatif, untuk pertumbuhan. Nah, untuk pembungaan atau pembuahan sendiri itu sekitar setengah meter sampai 1 meter. Halo teman-teman, sobat kandang tentrem lestari, jumpa lagi di channel kesayangan kalian. Nah, di sebelah saya ini ada tanaman jambu air, jambu citra. Udah lama nggak berbuah, coba nanti saya pupuk, saya harapkan nanti bisa berbuah, begitu teman-teman. Nah, di sini saya ingin berbagi tips bagaimana cara melakukan pemupukan untuk merangsang buahnya. Nah, dan kali ini saya menggunakan pupuk cair yang berupa asbat, asam batuan yang saya mix dengan bakteri dari akar kersen atau talok. Di tempat teman-teman apa namanya saya nggak tahu. Kalau di sini akar kersen atau akar talok, dia kaya akan bakteri yang menguntungkan, dan ini saya kembang biakkan di asam batu. Untuk cara pembuatannya, teman-teman bisa cek di link deskripsi di bawah ini. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Pembuatannya cukup lumayan lama, ini hampir 1 bulan karena saya agak sibuk. Sebenarnya kalau 3 minggu sih bisa jadi, tapi saya membuatnya ini sekitar 1 bulan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini pupuknya. Nanti kita cairkan dulu, kita campur dengan air sumur biasa. Jangan air dari PDAM, tapi air sumur biasa. Ini sekitar mungkin 100-an mili. Saya campur dengan air sumur 1 ember segini. Nah, dikira-kira lah kalau 1 ember segitu dicampurkan, ini sedikit aja, sekitar 100 mili. Ini sudah saya campurkan. Kalau kandungan ini sih berbeda-beda. Ini bahan dasarnya dari batu-batuan, saya ekstrak mineralnya, jadi setiap batuan berbeda-beda. Kita kira-kira aja lah, kita campur, kita larutkan. Kalau untuk perkembangannya nanti diamati sendiri, karena kita sebagai petani kecil nggak punya laborat. Jadi kita amati, yang penting kita tahu untuk perkembangan dari tanaman yang kita miliki itu butuh seberapa untuk ininya. Yang penting dilarutkan, jangan murni. Kalau murni nanti overdosis, seperti itu teman-teman. Nah, dan juga untuk tips selanjutnya, yaitu untuk penyiraman kocor di tanah. Teman-teman bisa memanfaatkan botol-botol bekas seperti ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu, karena kalau langsung disiram di tanah itu, kalau hujan bisa tersapu oleh air, kalau panas bisa menguap. Jadi lebih efektifnya saya kasih tips menggunakan botol bekas seperti ini yang sudah dilubangi. Ini sudah dilubangi teman-teman. Nah, saya lubangi pakai paku. Nanti setiap seminggu sekali atau 10 hari sekali bisa dikasih pupuk organik cair dari teman-teman. Bebas pupuk organik cairnya apa aja, bisa dari mol bonggol pisang, atau dari akar kipahit, atau dari akar bambu, terserah. Nanti coba saya bahas satu-satu untuk pembuatan molnya di kesempatan yang lain. Biar untuk petani kita nggak selalu tergantung dengan pupuk dari pabrikan, seperti itu. Nah, untuk jarak penanaman ini, penanaman botol, kalau tujuannya untuk pembuahan, kira-kira 1,5 meter sampai 1 meter dari pohon. Nah, itu batang pohonnya di situ
kira-kira setengah sampai 1 meter. Jadi jangan mepet, terlalu mepet sama batang utama, karena batang utama akarnya yang di dekat batang utama itu untuk istilahnya vegetatif, untuk pertumbuhan. Nah, untuk pembungaan atau pembuahan sendiri itu sekitar setengah meter sampai 1 meter. Jadi ini saya buat lubang itu berjarak sekitar 1 meter lah dari pohon utama, seperti itu teman-teman. Lalu tadi saya gali menggunakan linggis ini, sangat enak sekali, kecil, ukuran sekitar 70 cm. Lalu kita timbun pakai tanah untuk botolnya. Nanti setiap kita mau pupuk gunakan pupuk cair itu bisa kita tuangkan di sini. Kita memanfaatkan plastik-plastik bekas, jadi enggak cuma mencemari lingkungan, tapi bisa kita manfaatkan sebagai tempat pupuk organik cair. Oke. Kita tuang teman-teman. Setelah itu kita tuang ke lubangnya. Jadi untuk asbat ini, pupuk yang saya gunakan itu untuk mikroba di dalam tanah sangat suka sekali. Jadi dia adalah tempat yang nyaman untuk berkembangnya mikroba dalam tanah. Ini terbuat dari asam-asam baceman yang biasa orang Jawa digunakan untuk merendam keris. Ini terdiri dari air kelapa, berimbing wuluh, dan juga dari mengkudu, dan juga dari jeruk nipis. Itu kita diamkan selama 2 minggu. Lalu setelah itu kita rendam akar kersen atau akar talok, dan airnya setelah 4 hari kita fermentasi lagi menggunakan baceman tadi. Seperti itu teman-teman. Terus nah, oke, sudah terisi. Ini saya buat 3 lubang biar untuk penyerapan nutrisinya merata, untuk mikrobanya yang di dalam tanah ini berkembang dengan bagus. Oke, itu dulu. Jika teman-teman mau buat pupuknya, ada catatan di deskripsi, silahkan dibuka. Nanti buat sendiri di rumah dan dipraktekkan hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Mulailah untuk mencintai alam, menggunakan pupuk organik. Jadi untuk kelangsungan siklus hidup di alam ini tidak terganggu. Beda dengan kita menggunakan pupuk sintetis atau pestisida kimia. Nanti mikroba dalam tanah akan terganggu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari kami gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.